Di desa hantu, Soyu bersama dengan beberapa orang lainnya sedang bekerja membelah kayu bakar. Semua orang di desa hantu menganggap Soyu lebih dianggap sebagai pendekar yang bisa diandalkan daripada Tian, yang penakut dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mereka pun tertawa atas kebodohan yang selalu dilakukan oleh Tian. Mereka tahu Soyu dan Tian menyukai Nona Goyu. Mereka anggap Soyu yang lebih pantas. Lalu tak lama kemudian, orang yang mereka bicarakan datang ke sana. Ia marah karena dibicarakan dari belakang. Semua orang di sana menyuruh Soyu dan Tian untuk berduel. Siapa yang pantas dianggap pahlawan dan yang pantas bersama dengan Nona Goyu. Mendengarkan hal itu, Tian langsung menyetujuinya. Soyu hanya tersenyum dan siap berduel dengannya. Di sana, Nona Goyu tak sengaja datang menghampiri. Ia pun dipinta oleh semua warga untuk menjadi juri antara duel mereka berdua. Goyu siap menjadi juri asalkan duel itu tidak saling membunuh. Lalu, Tian meminjam pedang milik Geni untuk dirinya pakai bertarung melawan Soyu. Sesaat ia meminta Geni untuk mengangkatnya menjadi murid, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah, mengingat kondisi Geni saat ini masih terluka. Tian lalu disuruh pergi dari sana dan diperbolehkan untuk membawa pedang tersebut. Tian yang senang lalu membawanya dan merasa ia akan menang berduel apabila menggunakan pedang tersebut. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Ia menunjukkan pedang milik Geni yang membuat semua orang tertawa dan menganggap remeh dirinya. Duel pun akhirnya berlangsung sangat sengit. Di dalam duel tersebut, Tian sebenarnya sudah kalah. Namun secara diam-diam, ia menyemprotkan bubuk merica ke mata Soyu yang membuatnya berhasil mendominasi keadaan. Nona Goyu memutuskan kalau Tian adalah pemenangnya. Semua orang di sana tidak setuju akan kemenangan Tian. Namun mau bagaimanapun juga, Nona Goyu telah memutuskannya. Sesaat mereka melihat terdapat sebuah sumpit berisikan bubuk merica. Tian tidak mengaku kalau itu miliknya dan tetap menganggap duel tersebut dimenangkan olehnya. Karena kesal dengan pertarungan yang tidak adil, Soyu dan beberapa temannya mengerjai Tian. Karena pada dasarnya Tian ini penakut, ia pun termakan jebakan itu dan ketakutan setengah mati. Ia lalu dimasukkan ke dalam peti mayat yang membuatnya terus berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian, Nona Goyu datang ke sana untuk membantunya. Alhasil, Soyu dimarahi dan dianggap seperti anak kecil yang tidak menerima kekalahan. Tian menjadi senang dan terus berlindung di belakang Nona Goyu sambil mengejek Soyu di sana. Keesokan harinya, datang 3 orang ke desa hantu, yang dimana terdapat seorang wanita bisu yang sedang sakit. Kedua pria di sana ingin meminta pertolongan Rong-er untuk menyembuhkan wanita tersebut, karena diketahui Rong-er merupakan seorang tabib. Goyu mencoba mengecek keadaannya, dan berjanji akan mempertemukan wanita yang bernama Ling ini untuk bertemu dengan Rong-er, agar secepatnya diobati. Namun terlihat gelagat kedua pria itu seperti sangat mencurigakan. Saat di malam harinya, Tian sehabis dari toilet lagi-lagi ketakutan saat melihat sesosok hantu yang tak lain itu adalah Paman Yong, petugas yang selalu berpatroli di malam hari. Karena melihat Tian ini anaknya sangat penakut, Paman Yong akan membantunya untuk melawan rasa takut dengan sebuah metode. Tian lalu menyetujuinya karena ia tak ingin dibuli oleh orang lain mengenai dirinya yang takut dengan hantu.
Mereka berdua lalu pergi ke tengah hutan. Namun siapa sangka tiba-tiba Paman Yong hendak memukul Tian dari belakang. Namun hal tersebut gagal dikarenakan Tian pergi dari sana akibat mendengarkan seseorang berteriak. Saat dihampiri ternyata itu adalah Goyu yang kakinya keseleo. Di sana juga ada Rong beserta beberapa orang lainnya yang sedang menggali tanah. Namun siapa sangka mereka menemukan sebuah mayat yang tertimbun di tanah mereka gali. Saat dilihat, mayat itu milik Paman Yong. Sontak, Tian menjadi sangat terkejut dan berkata kalau barusan ia sedang bersama dengan Paman Yong. Ia pun membawa mereka semua untuk melihat tempat terakhir ia bertemu dengan Paman Yong. Namun terlihat di sana tidak ada apa-apa. Tian menyangka kalau semuanya ini ulah dari Soyu yang hendak mengerjainya lagi. Dengan amarah yang meluap, ia pun langsung melabrak Soyu. Namun sayang, semua tuduhan yang dilontarkan oleh Tian tidak ada bukti. Dan semua orang di sana memberikan saksi kalau Soyu sedari tadi tidak kemana-mana dan masih berada di tempat itu. Mengingat sosok hantu Paman Yong membuatnya menjadi sangat ketakutan setengah mati dan pingsan di tempat. Hingga keesokan paginya, ia menempelkan kamarnya dengan jimat-jimat yang aneh. Salah satu temannya datang ke sana karena merasa kasihan kepada Tian. Namun lagi-lagi temannya itu seketika tewas tanpa sebab yang jelas. Karena hal tersebut, semua orang langsung berkumpul untuk mengadakan rapat. Karena akhir-akhir ini sudah 2 orang yang tewas terbunuh tanpa sebab. Namun mereka tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Sedangkan Rong mengikuti Geni dari belakang dan mencurigai kalau pembunuhnya adalah Geni. Saat diikuti, Geni telah menghilang. Ia pun mencari ke sana kemari dan kembali ke rumah. Ternyata Geni berada di sana. Karena malu telah ketahuan menguntit dari belakang, ia pun pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah di malam hari. Tian dan Soyu yang mendapatkan tugas untuk mencuci piring sesaat melihat ada Paman Yong yang melintas di depan mereka. Tentu saja mereka terkejut karena diketahui Paman Yong telah tewas. Secara diam-diam mereka berdua mengikuti dari belakang dan melihat Paman Yong bertemu dengan Ling, wanita bisu yang sakit. Namun anehnya di sini, Ling bisa berbicara. Paman Yong juga seperti bukan hantu. Kejanggalan inilah membuat mereka menjadi sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu bersamaan, semua orang masih rapat untuk mencari bukti siapa pembunuh saat ini. Rong mengatakan pembunuhnya pasti Geni. Ia pun pergi dari sana dan hendak membunuhnya. Selain itu, Rong juga memiliki alasan untuk membunuh Geni, karena Geni di saat dulu telah membunuh Jingke. Kita pun flashback ke masa lalu, dan benar di saat itu Jingke, ayahnya Tian ini, dibunuh oleh Geni. Tapi seperti Mimin bilang sebelumnya, Jingke yang sengaja menusukkan pedangnya sendiri. Namun Geni di sini tidak mengatakan kebenaran itu kepada Rong Tak lama kemudian, Tian bersama Soyu menghalangi Rong sambil mengatakan mereka telah tahu kebenarannya. Soyu berkata kalau tadi ia melihat seseorang yang mirip seperti Paman Yong yang lagi bertemu dengan Ling. Tidak hanya itu, mereka juga melihat Ling tidaklah bisu. Di malam itu juga, mereka menggali kuburan Paman Yong untuk diotopsi.
Setelah digali, Rong-er melihat mayat itu memanglah Paman Yong. Saat dibelah perutnya, keluarlah binatang kecil yang ternyata itu merupakan sebuah lebah beracun yang bisa membunuh tanpa terlihat bekas. Mereka pun mencurigai semuanya ini pasti ada hubungannya dengan Ling, wanita bisu yang datang ke desa hantu untuk diobati. Demi mendapatkan bukti, sebelum menuduh seseorang, mereka mulai melakukan sebuah rencana. Keesokan harinya, Goyu dihampiri oleh Ling yang meminta bantuan. Ia pun terlihat bisu dan tak dapat berbicara. Goyu mengikuti keinginannya dan terlihat Ling seperti meminta Goyu untuk mengambil sebuah boneka miliknya yang terjatuh ke sumur. Secara diam-diam, Ling hendak membunuh Goyu, namun dengan cepat dihentikan oleh Soyu. 月儿，你没事吧？ Tak lama kemudian, semua orang berdatangan ke sana dan menangkap basah tindakan Ling. Karena sudah ketahuan, Ling mengaku kalau memang ia yang telah membunuh Paman Yong. Misinya saat ini untuk menangkap Tian. Terlihat ia mengeluarkan lebah beracun dan menyerang mereka semua. 那你们就都受死吧！ 走开！ Untung saja Rong-er datang ke sana dan melemparkan sebuah penangkal dari lebah beracun tersebut. Ling memilih pergi dari sana karena lebah beracunnya saat ini tidak berguna. Ia bersama seseorang yang wajahnya mirip seperti Geni melaporkan kepada Tuan Wei kalau misinya membawa Tian telah gagal. Tuan Wei sesaat menjadi terkejut melihat anak buahnya di sana menggunakan wajah palsu dari wajah Geni. Anak buahnya tersebut menjawab kalau ia melihat Geni dan tertarik untuk membuat replika wajahnya. Tuan Wei menjadi sangat marah karena Geni merupakan musuhnya. Dan ia tak menyangka musuhnya tersebut berada di desa hantu saat ini. Tuan Wei langsung melepaskan wajah palsu tersebut sambil mengatakan untuk tak usah menggunakannya lagi. Kembali ke desa hantu. Saat ini desa tersebut telah diserang oleh pasukan negara Qin. Melihat pertarungan itu, klan Mohis dan klan Siang akan bersatu untuk melawan pasukan negara Qin. Di waktu bersamaan, Tuan Wei mendatangi rumah Geni. Ternyata diceritakan mereka berdua ini sahabat sejak lama. Namun Tuan Wei menganggap Geni telah mengkhianatinya. Kita pun dibawa flashback sebelumnya, yang dimana Tuan Wei di saat dulu merupakan bagian dari klan 7 pembunuh, sama seperti Geni. Tuan Wei setengah mati berlatih bela diri agar bisa menjadi penerus pemimpin klan 7 pembunuh. Namun suatu ketika dirinya justru ditempatkan sebagai pasukan gelap yang bisa dikatakan posisi tersebut sangatlah rendah. Ia mau tidak mau menerimanya. Apabila menolak maka ia akan dibunuh. Setelah itu, secara langsung ia melihat Geni dilatih secara khusus di sebuah tempat untuk dijadikan penerus klan 7 pembunuh. Ia menjadi sangat cemburu dan iri, namun ia sadar mungkin saja memang sudah takdirnya. Dan ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga pemimpin klan 7 pembunuh merupakan ayah dari Geni itu sendiri.
Namun suatu ketika, markas klan 7 pembunuh diserang oleh pasukan dari negara Qin dan hancur terbakar. Genie hampir saja terbunuh akibat tempat tersebut terbakar. Tuan Wei sekuat tenaga untuk menolongnya, mengeluarkannya dari kobaran api tersebut. Namun apa yang ia dapatkan? Genie yang berhasil selamat justru tidak balik menolongnya dan membiarkannya tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar di sana. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil selamat dari tragedi itu. Dalam kondisi terluka parah, ia berjalan, namun tiba-tiba rambutnya memutih akibat keracunan asap yang ia hirup dari kobaran api. Kembali ke masa sekarang, Tuan Wei sangat dendam kepadanya. Genie mencoba meminta maaf kepadanya, namun kata Tuan Wei, tiada maaf untukmu. Sesaat, Tian datang memanggil Genie. Genie segera menyuruh Tian untuk pergi karena target mereka adalah Tian. Tuan Wei dan Genie akhirnya bertarung di sana. 别过来，我可是剑圣传人啊！ Di sini, Genie dihajar habis-habisan. Bukan karena ia tidak kuat, namun karena ia baru saja sehabis terluka dan belum sepenuhnya sembuh. Tian yang melihat itu mencoba melawan, namun ia terus saja ditahan, bahkan dipukul di bagian dadanya, sehingga membuat ia tak berdaya. Siapa sangka ada sebuah tanda di lehernya yang mulai muncul dan matanya mulai memerah. Kekuatan terpendamnya kini tiba-tiba mulai muncul. Tanpa sadar, Tian menghabisi mereka semua di sana. Tuan Wei mencoba memukulnya, namun tubuh Tian seperti baja yang sangat keras, sehingga pedang milik Tuan Wei tidak mempan sama sekali. Menyadari kalah kekuatan, Tuan Wei mengajak pasukannya untuk pergi dari sana. Sementara itu, Tian yang masih belum bisa mengontrol kekuatannya menghabisi semua pasukan negara Qin seorang diri. 天明，天明！ Genie yang dihampiri oleh Rong-Er sesaat meminta kepada Rong-Er untuk menjauhi Tian, karena saat ini kekuatan terpendam milik Tian telah keluar yang belum bisa dikendalikannya, dan mereka semua saat ini bukanlah lawannya. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan negara Qin, kini teman-temannya sendiri juga ia serang. Soyu bahkan tidak mampu untuk menghentikannya. Nona Goyu juga tidak luput dari kebrutalannya dan hampir terbunuh. Rong-Er datang ke sana untuk menghentikan tindakan Tian. Untung saja Tian menjadi pingsan, dan terlihat tanda di lehernya juga ikut menghilang yang disadari langsung oleh Rong-Er.